warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nina, calon guru penggerak angkatan 11 akan melakukan diseminasi budaya positif khususnya di sekolah kami UPT SDN 75 Loco. Semoga memberikan inspirasi bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SD 75 Lojo, yang terhormat rekan guru, yang terhormat adik-adik mahasiswa KKN dari Kabupaten Boya. Marilah kita bersama-sama membuka acara diseminasi budaya positif SDN 75 Lojo dengan bersama-sama membuka acara ini membaca basmalah. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Muktadil SPD. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di pagi hari ini mengikuti doa untuk membuka cara kita tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahma. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Demikian doa yang saya pimpin pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan oleh Kepala UPT SDN 75 Lojo. Dengan ini dibawakan oleh Ibu Hajah Hayani SPD. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, dan yang saya banggakan juga adalah anak-anak KKN dari Kabupaten Boya yang sempat hadir pada hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat-Nya lah semata sehingga kita bisa berkumpul lagi di tempat ini dalam kegiatan sinyata untuk guru penggerak atas nama Nina SPD MPD yang sedang melakukan pendidikan guru penggerak saat ini. Alhamdulillah, semoga guru berikutnya bertambah lagi, ada yang mengikut jadi guru penggerak. Salawat dan salam kita peruntukkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada sahabatnya, keluarganya, tabi'in-tabi'innya,
pun sampai kepada kita yang selalu konsekuen terhadap ajaran beliau. Nah, saya lihat di atas ada aksi nyata modul 1.4 I 1.4 oh ya. Sorry. Jadi seharusnya 1 bukan Romawi 1.4 itu budaya positif. Jadi di sini budaya positif maksudnya budaya positif yang disebarkan di sekolah kita atau ditanamkan di sekolah kita. Bagaimana menanamkan budaya positif di sekolah? Nah, pertama-tama budaya positif itu yang pertama datangnya dari Bapak Ibu guru yang harus memiliki daya atau bagaimana caranya supaya memiliki kekuatan untuk bisa menggenjot atau bisa memotivasi anak. Jadi memotivasi itu seharusnya ada teknik-teknik tersendiri. Jadi bukan memotivasi tanpa ada teknik-teknik yang bisa membangkitkan atau bisa mengubah anak itu menjadi apa yang kita harapkan. Yang kita harapkan jadi melalui ini adalah kita menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi untuk menerapkan ini, yaitu tadi saya katakan bahwa perlu ada teknik-teknik dari Bapak dan Ibu, ya. Dan saya lihat sudah ada ya, terpajang di setiap dinding di taman-taman sekolah itu sudah ada sebenarnya usaha Bapak dan Ibu guru untuk menanamkan budaya positif ini. Alhamdulillah itu sudah ada, tapi dalam hal ini perlu untuk lebih ditingkatkan penanaman positif ini, budaya positif. Ya. Jadi dengan kata positif berarti sesuatu hal yang baik untuk dikembangkan. Nah, di sini poin sudah ada budaya 5S ya. Jadi ini contoh budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, alhamdulillah di sekolah kita ini sudah ada tertulis budaya 5S: senyum, salam, sopan sapa, dan santun. Ya. Jadi ini penting bagi kita semua. Hanya yang paling utama bagi Bapak dan Ibu guru adalah bagaimana supaya tertanam ini tidak tertulis saja. Ya, ini sudah ada literasi, sudah ada dibaca oleh anak. Ya. Tapi untuk menanamkan ini, ya seharusnya berasal dari Bapak dan Ibu guru. Ya, bersumber dari Bapak dan Ibu guru dulu. Kita yang paling duluan melakukan. Jadi mohon maaf kepada Bapak dan Ibu guru, saya tidak menggunakan bahasa daerah karena kebetulan ada yang tidak tahu bahasa American. Jadi kami di sini biasa terkadang kita berbahasa tidak sengaja menggunakan bahasa daerah. Dan misalnya karena ada yang tidak paham dengan bahasa daerah, maka saya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Saya kira demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bernilai baik bagi diri kita dan juga kepada diri saya. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sambutan tadi dari Bapak dari Ibu UPT SD 75 Lojo. Kepada Ibu kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya presentasi diseminasi budaya positif
UPT SDN 75 Lojo yang insya Allah akan diantarkan oleh Ibu Nina SPD MPD kepada Ibu disilakan. Jalan-jalan ke pasar ikan, tidak lupa membeli cincin. Salam dan sapa saya ucapkan. Bagaimana kabar tak sekalian? Masya Allah, luar biasa cuaca hari ini yang sangat mendukung. Semoga kabar tak juga sangat mendukung. Nah, adapun yang akan kita rencanakan hari ini adalah desiminasi atau penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelum kita masuk pada materi, dengan harapan bahwa kita semua semangat supaya apa yang kita hasilkan sebentar adalah positif. Supaya semangatnya positif, kita melakukan espregging dulu. Di mana espregging ini kita lakukan karena di sini ada 8 orang, maka kita bentuk 2 kelompok. Jadi tapi ini 1 kelompok, yang di sana 2 kelompok. Jadi yang di depan menghadap ke belakang, ini juga yang di depan menghadap ke belakang, ceritanya 1 meja. Ya, tapi tasnya mungkin yang ada di atas meja disingkirkan dulu. Kemudian tapi yang ada pulpennya, 1 pulpen berada di tengah. Iya, 1 pulpen berada di tengah. Iya, oke. Kasih di tengah, oke. Oke. Jadi caranya adalah 1 pulpen saja untuk berempat. Ya, 1 pulpen untuk berempat. Kalau saya katakan semangat, semua menjawab ha. Kalau saya katakan 1, semua bertepuk 1. Iya, kalau saya katakan ilmu, semua mengambil pulpen. Jadi siapa yang cepat mengambil pulpennya, berarti itu yang paling bagus konsentrasinya. Bisa berdiri dulu. Kalau saya katakan semangat, semua kasih begini tangannya baru katakan ha. Kalau saya katakan 1, oke, semua bertepuk 1. Kalau saya katakan ilmu, iya, silakan diambil pulpen. Bisa? Semua semangat? Oke deh. Kita mulai. 1. Semangat. Semangat. 1. Fokus ibu. 1. Ilmu. Ya, tangannya tetap konsentrasi. Ulang lagi. Kita mulai. 1. Semangat. Ilmu. Ada Masya Allah. Oke, tekan untuk kita semuanya. Oke. Kalau saya lihat dan perhatikan di wajah Bapak dan Ibu sekalian sudah memancarkan aura positif, berarti kita sudah siap pada masuk, kita sudah siap mendengarkan apa itu budaya positif. Termasuk cara membahagiakan. Iya. Apa saja yang akan kita bahas atau konsep utama pada budaya positif ini? Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kita memiliki paradigma yang terbangun dari dahulu ketika kita masih anak-anak dan sampai sekarang kita menjadi seorang guru. Ternyata ada paradigma yang harus kita ubah ketika kita menjadi seorang guru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol kita seorang guru. Keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, dan yang terakhir nanti adalah segitiga restitusi yang insya Allah kita akan praktekkan bersama-sama.
Ya. Yang pertama tadi adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ketika ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Ketika kita menjadi murid, guru-guru kita mengajarkan itu ternyata guru memiliki paradigma. Haruskah paradigma ketika kita menjadi murid kita bawa sampai sekarang paradigmanya untuk mengajar anak-anak didik kita sekarang? Ternyata jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena perubahan kodrat zaman. Saya bertanya kepada kita semua, zaman dulu pada saat kita belajar sebagai murid dengan kita mengajar sebagai guru, samakah zamannya? Ya? Tidak. Oke. Artinya apa? Zaman sudah berubah. Apalagi selain zaman yang berubah, ternyata perubahan kodrat keadaan murid kita. Dulu pada saat kita menjadi murid, keadaan tak bagaimana dulu? Pada saat kita belajar jadi murid, ada yang bisa? Pada saat kita menjadi murid, keadaan tak bagaimana? Adakah teknologi seperti sekarang ini? Tidak ada. Nah sekarang coba kita lihat, apakah teknologi sekarang sudah begitu macamnya dan sudah mendukungkah pembelajaran kita? Maka itulah yang merupakan merubah paradigma kita untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Apa yang dirubah? Paradigma apa yang dirubah adalah dari paradigma stimulus respon. Dulu ternyata paradigmanya anak-anak kita berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Ada stimulus responnya, harus ada sesuatu pancingan, anak-anak kita berubah. Nah sekarang apakah itu masih berlaku? Dengan perubahan zaman dan perubahan kodrat, ternyata itu tidak berlaku lagi. Maka berubah menjadi pendekatan teori kontrol. Next. Ya, ini ada perbedaannya stimulus respon dengan teori pandangan. Ini perbedaannya stimulus respon dengan teori kontrol. Bisa kita lihat bersama apa sih bedanya menggunakan stimulus respon dengan teori kontrol. Kita bisa lihat bersama-sama. Kalau stimulus respon, kebutuhan kita katanya sama. Kita seorang guru dan anak didik ternyata sama kebutuhannya. Itu menurut stimulus respon. Tapi teori kontrol mengatakan kebutuhan kita berbeda-beda. Apakah betul? Apakah kebutuhan kita berbeda? Itu yang harus dirubah. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gambaran kita tentang anak kita di dalam kelas, apakah mereka memiliki perbedaan? Betul? Betul. Nah itu adalah perbedaan dari stimulus, dari sekian perbedaan stimulus respon di atas. Kemudian di situ saya bisa mengontrol orang lain. Itu menurut stimulus respon. Kita bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Apakah betul? Betul. Iya, next. Iya. Sekarang yang kedua, disiplin positif. Ada di antara kita sekalian yang pernah mendengar kata disiplin? Sering. Masya Allah. Kalau sering mendengarnya, sering melakukannya. Iya, ada yang kadang-kadang. Yang lainnya
Karena sejujurnya disiplin itu menurut kita semua apakah hanya berlaku di lingkungan sekolah? Tidak, di mana saja? Oke, Masya Allah. Berarti disiplin positif. Pernah mendengarnya. Nah, disiplin positif bermakna menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang. Berarti ada yang dilakukan. Ada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita sering menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, itu menurut disiplin positif. Next. Sekarang sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Ya, di sini ada kata kunci, motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Pernah dengar kata ini, Bapak dan Ibu? Pernah. Iya. Kalau saya boleh bertanya, di sekolah kita sekarang ada budaya positif membuang sampah pada tempatnya. Lalu kita kepada kita semuanya, menurut kita membuang sampah pada tempatnya itu budaya positif atau bukan? Iya, budaya positif. Kemudian saya kembalikan kepada kita semua, budaya positif membuang sampah pada tempatnya. Sekarang, apakah dia masuk motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Ya? Apakah sekarang sudah masuk intrinsik atau masih ekstrinsik? Ada yang mengatakan intrinsik. Masya Allah. Sekarang, tapi Ibu Dewi, kenapa kita mengatakan bahwa membuang sampah pada tempatnya sudah masuk motivasi intrinsik? Pada dasarnya, membuang sampah pada tempatnya termasuk ekstrinsik. Tapi untuk saat ini karena di sekolah kita sejak dini atau sejak dari kelas 1 sudah dibiasakan anak-anak sehingga motivasinya sudah masuk di dalam intrinsik. Sudah sadar diri. Luar biasa. Tepuk tangan Menteri Bu Dewi. Oke. Jadi budaya positif yang sedang berlaku di sekolah kita katanya sudah masuk budaya intrinsik. Kapan dikatakan masuk budaya? Kapan dikatakan sudah motivasi intrinsik? Ketika siswa kita membuang sampah pada tempatnya tanpa pengaruh dari luar, tanpa paksaan, dan tanpa ada pemberian hukuman, sehingga melakukannya sendiri yang berasal dari kesadaran diri masing-masing peserta didik. Maka ketika siswa sudah memiliki motivasi intrinsik, maka disitulah timbul kesadaran diri dalam peserta didik kita. Next. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan tak semua Bapak dan Ibu? Banyak. Tapi Bu Juniati, apa kebutuhan tak sekarang? Pendamping hidup luar biasa kebutuhan ini Bu Juniati. Kalau pemutar, apa kebutuhan tak sekarang pemutar? Iya. Apa kebutuhan dasar kita sekarang yang kita perlukan? Salah satunya. Iya, katanya uang, Masya Allah. Yang di sana pendamping, yang di sana uang. Tapi ada KKN, apa kebutuhannya sekarang ada? Kalau boleh tahu? Kalau saya sendiri ada 3, itu uang, makanan, Ilmu, luar biasa. Kalau di sana satu, di sini satu, di sini lebih banyak. Tidak sekalian. Luar biasa. Ada 2. Coba Ibu kalau sekolah, ya. Uang dan kesehatan. Dari sana sampai di sini ada satu kesamaan kebutuhan uang. Luar biasa, ternyata uang sangat berharga untuk sekarang ini. Ternyata apakah hanya uang kebutuhan kita? Ternyata ada 5 kebutuhan yang harus terpenuhi. Karena ketika
ketika tidak terpenuhi, seseorang bisa melawan norma-norma dan bisa melakukan perbuatan buruk karena tidak terpenuhinya kebutuhan ini. Ada sebuah kasus ini di mana ada sebuah rumah yang kecurian. Pada malam hari, ternyata pada saat peristiwa itu sang penghuni rumah kehilangan uang dan kehilangan laptop pada malam hari itu juga. Menurut kita semuanya, orang yang melakukan pencurian itu tidak terpenuhi kebutuhan manusianya dari segi mana, Bapak dan Ibu? Sehingga dia melakukan pencurian. Ya, kebutuhan bertahan hidup, betul sekali. Jadi kenapa seseorang ketika tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, maka dia akan melawan norma-norma. Sama peserta didik kita di dalam kelas, ada yang berbuat onar, ada yang melanggar aturan. Kenapa? Sebagai seorang pendidik, lihat ini kebutuhannya, yang mana yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan perbuatan itu. Kita lihat kasus. Masuk ke atas lagi sedikit. Ke atas meluncur. Ya, oke. Ini contoh kasus. Bisa kita baca bersama-sama. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ada yang mengalami kejadian ini di kelasnya, Bapak dan Ibu? Ada? Ada. Berarti kita mengalami ini. Berarti kasusnya sama. Sekarang, kalau kita merujuk pada pertanyaan, apa yang sebaiknya dilakukan Ibu Ambar untuk menghadapi kasus ini? Ada yang punya ide terkait kasus yang katanya pernah kita alami di kelas kita masing-masing? Ada yang tahu? Ya, bagaimana apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya, tapi Ibu Haryana? Ya, terima kasih. Adapun ide saya ketika saya menghadapi seperti ini, yang pertama adalah memanggil Doni, kemudian memberikan arahan bukan sanksi, memberikan pemahaman terlebih dahulu bahwa ketika kita hendak meminta memanggil Doni, kemudian memberikan penjelasan bahwa perbuatan yang dilakukan itu kurang baik. Sebaiknya ketika kita tidak membawa bekal, maka minta izin kepada yang punya. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman kepada orang tua Doni bahwa sebaiknya membekali anaknya agar tidak mengganggu temannya. Mungkin itu jawaban sementara. Iya, super sekali jawaban dari Ibu Haryana atas apa yang disampaikannya. Intinya yang dikatakan Ibu Haryana tadi adalah mencari tahu penyebabnya, ya. Apa penyebabnya sehingga Doni melakukan itu? Ketika nomor satu, ketika kita mencari tahu penyebabnya kenapa dia melakukan itu, ada kasus pertama. Karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Menurut kita, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi ketika Doni memiliki alasan seperti ini?
saya kita tadi kami tadi artinya biasa capek. Nah, kenapa biasa begitu dong itu? Nah, menurut kita yang mana di situ yang tidak terpenuhi sehingga Doni melakukan itu? Sesuai memang Tidak diberi bekal. Oke. Kasus yang kedua, dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya memperhatikan dia. Menurut kita semua, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sehingga Doni melakukan alasan yang kedua? Ya? Kasih sayang dan rasa. Oke, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Sepakat? Oke, sekarang yang ketiga. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi Doni dengan alasan yang ketiga ini? Iya. Yang mana yang di situ? Ya, penguasaan luar biasa. Ternyata dia ingin berkuasa, ingin menjadi pemimpin, ingin diterima, ingin menjadi pemimpin dan diakui teman-temannya. Oke, kasus yang ketiga. Oh, yang keempat. Ini dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karenanya dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam dilihat oleh Doni. Iya, kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi Doni? Ya, apa? Kesenangan. Ya, tapi Bapak dan Ibu sekalian, ini menjadi pelajaran dan pelajaran terutama bagi diri saya. Kenapa anak-anak kita di kelas pada saat kita mengajar, dia mengganggu temannya, dia mencolek-colek temannya karena kebutuhan akan kesenangan belum terpenuhi dari diri mereka dengan materi pembelajaran yang itu-itu saja, metode pembelajaran yang seperti biasanya, karena mereka bosan sehingga mereka mengganggu teman-temannya. Itu yang harus kita penuhi sehingga anak yang kita dapatkan seperti ini tidak akan terulang lagi. Tapi yang kelima, ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang marah, ia cemberut, ia mulai apa namanya ya? Mulai kesal. Teman-temannya iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya. Kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi Doni menurut Bapak dan Ibu sekalian? Kebutuhan? Iya, kebutuhan kesenangan. Ia mau senang. Karena tidak ada yang memberikan kesenangan, maka dia ganggu temannya supaya dia senang. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini menjadi kembali refleksi bagi kita bagaimana menjadikan suasana pembelajaran kita senang di dalam kelas sehingga anak-anak kita senang, kebutuhan dasarnya mereka terpenuhi. Begitu pula dengan suasana kita sekarang, saya ingin memenuhi kebutuhan kita bersama dengan kembali melakukan ice breaking yang kedua secara berpasangan. Ya, bisa berdiri berpasangan Ibu, Bapak? Iya, berpasangan dengan temannya di samping. Iya, oke. Iya, berhadapan. Oke, saya ingin memenuhi kebutuhan dasar tak tentang kesenangan. Jadi caranya ada yang sebagai hitam, ada yang sebagai hijau. Oke, bisa? Kapan saya mengatakan hitam? Hitam memukul teman-temannya, hijau silakan menghindar. Menghindar, bagus sekali Bapak Untai. Oke. Siapa hijau, siapa hitam? Ketika saya mengatakan hitam, hitam memukul, hijau menghindar.
Bisa dipaham? Kasih berhadapan tangannya. Iya, telapak tangannya dikasih berhadapan. Oke, siap? Oke, bisa mulai? Oke deh ya. Hitam. Ada yang kena? Ada yang kena? Oh, tidak ada, berarti terpenuhi kebutuhan kesehatannya. Lagi. Jauh. Ada? Ada? Ada kena? Satu kali lagi. Oke, lebih semangat. Tinggal satu kali. Hijau. Masya Allah, luar biasa. Tepuk untuk kita semuanya. Oke. Berikutnya. Tidak ada hadiah pula-pulanya. Berikutnya slide berikutnya. Oke. Iya. Kebutuhan bertahan hidup. Iya. Kebutuhan yang bersifat fisiologis. Artinya kebutuhan fisiknya untuk bertahan hidup dari segi pakaiannya, makanannya, istirahatnya, dan tempat berlindung, keamanan dan kesehatan. Jadi ada kasus tadi, kenapa ada rumah yang terkena pencurian? Salah satunya karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi dari segi bertahan hidup. Kemudian dari kasih sayang dan rasa diterima. Apa itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima tadi Ibu Dewi? Sudah terpenuhikah itu kebutuhan kasih sayang tak? Sudah. Sudah? Ya. Sudah. Contohnya apa Ibu? Contohnya diperhatikan suami. Iya. Kasih sayang dan rasa diterima sudah terpenuhi. Katanya disayang sama suaminya. Ada di sini yang disayang sama suaminya? Semua disayang. Oh iya, semua. Jadi ada yang masih di belakang karena belum ada suaminya berarti. Tidak disayang. Ya. Keluarga tidak disayang. Aduh, berarti kita cari jalan penyelesaiannya. Kenapa kebutuhannya? Ya pasangannya. Pertanyaan saya untuk kita semua, apakah kebutuhan rasa kasih sayang itu hanya bisa dipenuhi oleh suami? Tidak. Dari siapa saja? Anak-anak. Dari anak? Dari teman? Dan dari lingkungan. Luar biasa. Ternyata kita sudah mendapatkannya. Next. Kemudian kebutuhan penguasaan. Di antaranya kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ada nasihat di sini yang saya dapatkan dari materi ini. Katanya seorang murid yang tidak begitu berhasil dalam akademiknya, biasa kita temukan di dalam kelas, maksudnya dari segi pengetahuan dan segi akademik sangat kurang. Ketika kita mendapatkan anak seperti ini, kemungkinan kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba. Ketika ada anak yang kita dapatkan seperti ini, maka anak tersebut akan mencoba memenuhi kebutuhan penguasaannya dengan cara di lapangan bola dia mau mengatur temannya, kemudian dia mau memukul temannya, dia selalu juga mengganggu temannya. Artinya apa? Ada kebutuhan penguasaan yang ingin dia penuhi sehingga dia melakukan itu. Maka sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, maka libatkan anak tersebut dalam kegiatan yang memberikan peluang murid tersebut membuat pencapaian. Contohnya, di dalam kelas jadikan dia ketua kelas. Ada pekerjaan, jadikan dia menjadi pemimpin.
Ada yang kita butuhkan, jadikan dia membantu. Ketika kita memiliki anak yang kurang akademik dan selalu mengganggu temannya untuk memenuhi kebutuhan penguasaan akan dirinya, kebebasan. Tapi mungkin ada yang bisa membantu membacakannya. Apakah itu kebutuhan dasar kebebasan? Tapi buatannya bisa. Kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Ya, terkadang di dalam kelas ketika kita mengajar anak-anak dalam sekian menit mereka sudah kesana kemari, ingin berpindah tempat, ingin melakukan kegiatan yang berbeda dari kegiatan sebelumnya. Kenapa anak-anak melakukan tersebut? Karena dia ingin bebas. Dia bosan dengan kegiatan itu saja, sehingga dia ingin memenuhi kebutuhan kebebasan itu. Maka sebaiknya yang saya katakan tadi, variatif dalam melakukan pembelajaran, gunakan metode yang berbeda-beda sehingga anak-anak kita bebas dalam mengekspresikan apa yang diinginkannya. Next. Kebutuhan dasar yang terakhir adalah kesenangan. Bapak dan Ibu sekalian, mau senang? Mau semua? Tapi Ibu Jumiati, kalau Ibu Jumiati mau senang, apa salah satu yang bisa Ibu lakukan sehingga bisa menjadi senang? Hiburan, memenuhi segala kebutuhan. Refreshing. Ya? Refreshing. Refreshing. Salah satu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita senang adalah refreshing. Betul sekali. Kalau adik KKN untuk memenuhi kesenangan kita, apa yang biasa kita lakukan? Wisata kuliner, mencari makanan yang disukainya, Masya Allah. Tapi yang Romeo bersampingan dengan dari sana, apa kebutuhannya untuk memenuhi rasa senang tak? Melakukan hobinya. Tadi apa hobinya? Bermain bola, luar biasa. Nah, pada saat kita bermain bola, sudah terpenuhi rasa senangnya? Sudah. Ketika kita sudah terpenuhi rasa senang tak main bola, kita dikasih sesuatu pekerjaan, apakah ide kita mengalir atau tidak? Kalau misalnya kita sudah main bola, sudah senang. Ketika kita dikasih tugas dari seseorang lah atau dari pembimbing, apakah kita sudah bisa melakukan tugas itu dengan baik atau tidak? Bisa. Karena ya luar biasa. Artinya apa? Ketika siswa kita ajar dalam keadaan senang, membuat tingkat konsentrasinya tinggi. Yang kedua, dia memiliki banyak ide-ide kreatif untuk menyelesaikan masalah yang diberikan, karena sudah terpenuhi rasa senangnya. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita memiliki masalah tentang kebutuhan finansial, terutama dari segi uang tadi, maka salah satunya penuhi ini kesenangan, supaya masalah tentang finansial kita sedikit terselesaikan. Bagaimana Bapak dan Ibu? Setuju? Setuju. Oke, next. Ya, motivasi perilaku manusia. Apa yang melatar belakangi sehingga manusia mau melakukan sesuatu? Ada motivasinya, ada motifnya di balik semua itu. Terkadang di televisi biasa kita dengar ada kasus pembunuhan seorang wanita yang ditemukan terbungkus di dalam karung. Maka yang dilakukan polisi pertama kali apa?
Menyelidiki apanya? Motifnya. Apa motif dibalik kejadian itu? Ada kasus, misalnya ABG. ABG-nya di kamar mengurung 1 hari, mengeluarkan air mata, terseduh-seduh. Ternyata setelah diteliti motifnya karena baru putus cinta. Apa motifnya? Jadi yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan sesuatu, berhadapan dengan seseorang, cari motifnya, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motifnya. Yang pertama, ada level-level di sini, menghindari ketidaknyamanan sehingga dia melakukan itu karena tidak nyaman jika dia lakukan. Yang kedua, murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Itu level yang pertama, paling rendah. Kasusnya ketika kita memiliki anak bermain bola, bolanya ditendang ke jendela, karena dia takut, maka dia melakukan motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Level yang kedua, ini sudah lebih tinggi dibanding yang pertama, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, biasa kita lakukan ini dalam bentuk apa, Bapak dan Ibu? Untuk mendapatkan imbalan, ya, pemberian hadiah. Ya, itu level yang kedua. Anak melakukannya karena ada penghargaan, ada imbalan yang dia dapatkan ketika saya melakukan ini. Itu level kedua. Level yang tertinggi adalah menghargai nilai-nilai kebajikan dari dirinya sendiri. Ini yang namanya motivasi intrinsik. Kalau ini motivasi intrinsik sudah dimiliki anak-anak kita di kelas, luar biasa pembelajaran dan nilai kebajikan yang mereka dapatkan dari dalam diri mereka sendiri. Tapi pertanyaannya, motivasi intrinsik butuh waktu yang panjang, sehingga hasilnya juga butuh proses lama. Kalau motivasi level 1 dan level 2 cepat atau tidak? Cepat. Tapi apa? Iya, hasilnya tidak tertanam atau hanya jangka pendek. Yang ketiga, waktu lama tapi bertahan juga dalam jangka yang lama. Iya. Nah, kapan bisa seperti itu? Ada begini, mengatakan saya sudah memotivasi anak saya, berikutnya begitu lagi, dimotivasi lagi, berikutnya begitu lagi. Bagaimana kalau seperti ini, Bapak dan Ibu? Ya, ya. Monipahatif, ya. Monipahatif dalam sebuah nasihatnya mengatakan tugas guru kita adalah itu. Setiap hari harus memberikan suntikan kepada anak kita. Jika hari ini tidak berhasil, ulangi besok. Besoknya tidak berhasil, ulangi tahun depan. Tahun depan tidak berhasil, selesai tamat anak tidak dilakukan. Tapi apa pesannya monipahatif? Dia mengatakan bisa saja ketika kita tidak ada dengan siswa, dia tidak melihat kita lagi, di situ dia baru ingat tentang pesan-pesan kita. Ada kasus dan kisah nyata seorang ibu yang sudah berusaha berbakti kepada ibunya, sudah ingin berkata lembut kepada ibunya, tapi tidak sampai sekarang bisa melakukan itu. Dan ketika ibunya tidak ada di sampingnya, baru dia menyadari ternyata ibuku sangat penting bagiku. Itu pesan yang monipahatif. Jika hari ini kita tidak berhasil, maka mungkin saja ketika kita tidak bersama anak itu, disitulah dia baru ingat pesan kita.
Next. Ini konsep disiplin, tapi identitasnya gagal. Ya, kenapa gagal? Karena ternyata di dalam perjalanannya ada yang tidak sesuai dengan konsep disiplin itu sendiri. Hukuman. Bapak dan Ibu, tanpa dipungkiri, saya juga pernah melakukan ini karena ketiadaan ilmu tentang konsep disiplin yang sukses. Hukuman. Kenapa banyak orang melakukan hukuman, Bapak dan Ibu? Karena betul sekali. Karena hasilnya instan, cepat. Anak cepat mendengar, cepat melakukan, maka kita melakukan hukuman. Tapi di balik hukuman ternyata anak-anak itu menyakitkan. Yang kedua, mereka tidak nyaman, mereka tidak senang melakukannya. Murid takut, apalagi kalau melihat wajah kita yang matanya sudah mau keluar. Memaksa, dipaksa murid karena dia harus melakukan apa yang kita inginkan. Yang berikutnya, murid menyembunyikan kesalahan. Ini yang fatal. Ketika kita memperlakukan hukuman kepada murid, maka kita menciptakan anak-anak yang pandai berbohong. Kenapa mereka berbohong? Karena mereka takut dihukum, mereka takut disakiti, mereka takut dipukul. Murid menjadi rendah diri. Kenapa mereka merendah diri? Karena ketika kita memberikan hukuman, kita meluapkan emosi kita tidak terkontrol apa yang kita ucapkan. Akhirnya murid menjadi rendah diri dengan perkataan kita yang tidak benar. Penghargaan. Ternyata penghargaan itu masuk identitas gagal. Kenapa? Tidak efektif. Artinya tidak efektif. Anak-anak hanya melakukannya dalam jangka pendek. Yang kedua, merusak hubungan. Sifat iri. Tuh dikasih hadiah, saya juga berusaha, kok saya tidak dapat hadiah. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Anak-anak sebenarnya mau muncul idenya, tapi dia berfokus sama hadiah, maka ide-ide yang lain itu tidak muncul. Dia hanya berfokus sama hadiahnya itu. Yang ketiga, menghukum dengan sistem ranking. Kenapa sistem kita sekarang sudah menghilangkan ranking? Karena ini, kita menghukum anak-anak yang tidak ranking. Padahal seyogyanya anak-anak diciptakan itu dalam membawa bakat dan potensi masing-masing dan berbeda. Ketika kita menggunakan sistem ranking, maka yang di ranking itu adalah mereka yang memiliki kemampuan pengetahuan tinggi. Anak-anak yang lain dengan kecerdasannya tidak mendapatkan penghargaan. Maka menghukum dengan sistem ranking sudah dihilangkan dalam sistem pengajaran kita. Berikutnya, merampas hak menghargai diri. Maksudnya apa di sini? Ketika kita memberikan hadiah, dia tidak merasa bahwa saya itu bisa karena saya memiliki kekuatan. Tidak ada itu muncul dari dalam dirinya karena dia berfokus sama hadiahnya. Ya, ada yang mau bertanya tentang hukuman dan penghargaan? Siapa tahu ada yang bertentangan di dalam dirinya. Jadi bagaimana nih Pak Le? Kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya. Apakah penghargaan sama sekali tidak kita lakukan dalam pembelajaran? Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah penghargaan sama sekali tidak boleh kita lakukan dalam pembelajaran? Bisa. Kapan? Ya, dalam hal tertentu.
betul sekali yang dikatakan Bapak dan Ibu bahwa penghargaan tidak bisa ditiadakan. Kapan dilakukan? Pada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Yang penting jangan berlebihan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saling memberilah hadiah di antara kalian untuk mendapatkan kasih sayang. Jadi ada hal-hal tertentu kita memberikan hadiah atau penghargaan. Next. Ya. Konsekuensi. Pernah dengar kata konsekuensi Bapak dan Ibu? Sering. Contoh, ketika anak kita bermain bola dan bolanya mengenai jendelanya kacanya pecah. Menurut kita apa konsekuensi yang kita berikan kepada anak kita terhadap perilakunya? Ya, disuruh menggantikan kaca yang pecah. Luar biasa. Ada lagi konsekuensi yang lain selain dari menggantikan? Dan diberi jangka waktu untuk tidak dekat dengan lokasi yang ada. Ya, memberikan jangka waktu untuk tidak bermain dekat jendela. Oke, ada lagi yang lain? Ya. Tapi Bapak dan Ibu, konsekuensi adalah ada keterkaitan antara perilakunya dengan konsekuensinya. Harus ada kaitannya, jangan sampai anak-anak kita tidak ada PR-nya, disuruh berlari-lari di lapangan sebanyak 10 kali. Ada tidak kaitannya? Ada tidak kaitannya dengan perilakunya? Tidak ada. Artinya konsekuensi harus ada keterkaitan antara perilakunya dengan konsekuensinya. Ada hubungannya. Jadi kemudian apa identitas sukses dari konsekuensi? Penguatan jangka pendek. Ini jangka pendek yang bisa kita lakukan. Tetapi perlu monitoring berkelanjutan. Harus dilanjutkan terus. Kemudian dia masuk stimulus respon, murid menghormati peraturan. Yang berikutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Tidak ada waktunya kan di sana jangka pendek. Berarti dia tidak punya waktu untuk merenungi kenapa ya ini kesalahanku, apa ya akibatnya kalau saya lakukan. Nah, sekarang kita masuk pada restitusi. Inilah yang kita idam-idamkan sekarang, melekat di dalam diri kita seorang pendidik yang nantinya akan melekat juga di dalam diri peserta didik kita nantinya. Restitusi itu apa? Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia berani mempertanggungjawabkannya ketika dia melakukan perbuatan itu. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, murid sangat bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi kakek Bapak dan Ibu, supaya ini tidak hanya dipahami secara materi, kita praktekkan bersama-sama supaya nanti di kelas kita bisa melakukannya untuk mendapatkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa itu sendiri ketika anak kita bermasalah. Apa yang bisa dibagikan di mana? Ya, berlembar per orang. Kita akan praktekkan bersama-sama untuk kita lakukan nanti di kelas. Ya, dipraktekkan bertiga lah, karena di situ ada tiga orang, ada 2 sebagai anak dan 1 orang sebagai guru. 3. Iya. Oke. Kita tentukan. Oh kan, nanti cukup bertiga untuk dipraktekkan. Ibu Junaidi bisa mungkin belakang untuk adik-adik di situ, adik KKN. Siapa yang berperilaku sebagai Pak Joko, siapa sebagai Mario, dan siapa sebagai Adi. Iya, Ibu Dewi, Ibu Haniana, Ibu Mardiana,
Ya silakan dengan Pak Muhtar, Adik Faikal dan Ibu Kepala Sekolah bertiga untuk mempraktekkan restitusi ini. Oke. Ya tentukan dulu siapa sebagai Pak Joko, siapa sebagai Mario, dan siapa sebagai Adi. Ya, kenapa kita praktekkan restitusi ini? Agar nantinya pemberian hukuman tidak berlaku lagi untuk anak-anak kita. Ya, ya bisa nih mungkin dipraktekkan deh. Ya. Ya. Maksudnya kita sambil bercakap-cakap di sekarang. Dengan enggak? Iya, iya itu yang dibaca. Nah. Ya, silakan. Baik, tanya sebagai Pak Joko. Pak Joko. Ya. Ibu Joko. Ibu Joko. Ya, Indah Maria. Mario dan Adi. Oke. Siap. Apa Ibu Joko di situ? Ibu Joko. Yes. Oke, siap, action. Mario, Adi, Bapak tadi dengar ada yang bisa bantu apa yang terjadi, tapi yang sengaja malah melibatkan wajah Dia Mario dan Adi. tapi kita belum bisa. oh cerita bercakap Pak. Iya, pulang Ibu Jokowi. Jokowi. Jokowi Ibu Jokowi. Mario, Adi, Bapak tadi dengar. Ibu tadi dengar laporan dari guru PKT kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak Ibu bantu apa yang terjadi? Ya Bu, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lempar makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lempar makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak. Iya Bu. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Baiklah, Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti serunya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Bu. Ya, Ibu bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi kalian lakukan merugikan orang lain. Sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Bu. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana kalian belum tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lempar makanan dan main-main Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang.
Menurut Ibu, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain? Bagaimana menurut kalian? Iya Pak, iya Bu. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berlaku lebih baik lagi. Ibu Hulu. Oke, luar biasa apa yang diperhatikan tadi Pak Joko dan Mario Adi. Semoga kedepannya restitusi ini kita bisa praktekkan dan mendapatkan kesadaran diri dari siswa kita nantinya. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bisa kita lihat bersama. Hukuman. Guru menghukum siswa yang terlambat dengan hormat bendera 10 menit. Guru menghukum siswa yang terlambat dengan hormat bendera 10 menit. Adakah kaitannya dengan perilakunya? Dia terlambat tapi disuruh hormat pada bendera? Tidak ada. Beda dengan konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada saat istirahat atau dikerjakan 2 kali lipat. Ada hubungannya? Ada. Itulah bedanya hukuman dan konsekuensi. Kemudian yang ketiga, restitusi. Nah, beda lagi di sini. Kalau guru yang melakukan restitusi, dia menanyakan keyakinan dirinya dulu. Apa yang dimiliki siswa di dalam dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Kita bantu siswa bagaimana supaya perilaku berikutnya tidak terulang lagi. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Masya Allah. Next. Ya, ini kita masuk pada 5 posisi kontrol. Bapak dan Ibu, silakan kita lihat posisi kontrol guru di atas. Di manakah posisi kita dalam mengontrol perilaku anak kita ketika mereka memiliki masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada 5 posisi di sini. Yang pertama, penghukum. Apakah kita seorang guru yang sering memberikan hukuman? Ya. Yang kedua, posisinya guru pembuat rasa bersalah. Atau ada yang sebagai posisi teman. Ada yang posisi pemantau. Dan yang posisi tertinggi adalah manajer. Bagaimanakah perbedaan dari kelima posisi ini? Tapi ditampilkan dulu videonya, Ibu Dewi. Kita akan membedakan yang manakah posisi-posisi itu. Naran, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lewat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Bangun saya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Udah honor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Berlaku uang dong. Kayak gitu Bu. Observasi rekam mulai. Bagaimana konsekuensi? Ya, dari tampilan video yang kita tonton bersama-sama, ada tadi posisi penghukum. Pada posisi penghukum, ketika melakukannya adalah menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ada yang langsung memberikan pukulan atau biasa berupa kata-kata yang menyakitkan diri anak itu sendiri. Kemudian pembuat rasa bersalah. Bersuaranya lembut, ya, sudah lembut suaranya. Kemudian bahasanya juga berceramah, tapi dia menunjukkan kekecewaan, kecewa atas apa yang dilakukan anak itu, sehingga karena gurunya kecewa, sang anak pun merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Kemudian pada posisi teman, ya, posisi teman tidak akan menyakiti murid, karena kan kita berteman. Namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Berikutnya pemantau, mengawasi atau memantau muridnya
dengan berpatokan pada catatan keyakinan apa yang telah kita setujui bersama. Manajer, inilah posisi yang sangat diidam-idamkan seseorang untuk berada di puncak tertingginya menjadi seorang manajer. Apa yang dilakukan ketika kita berada di posisi manajer? Memiliki keterampilan di posisi teman. Ada sebagai teman di situ, ada sebagai pemantau, dan bisa jadi di waktu-waktu tertentu. Saya ralat, ketika kita berada di posisi manajer, kita memiliki keyakinan bahwa anak kita mampu melakukan apa konsekuensi yang dia perbuat, dan sesekali kita bisa berposisi sebagai teman maupun sebagai pemantau di posisi manajer. Iya. Next. Ya, tadi pada restitusi yang telah kita praktekkan, adakah kita lakukan di dalam prakteknya tadi tentang keyakinan kelas? Ada di dalam? Atau kesepakatan kelas yang telah kita lakukan pada restitusi tadi? Ada? Iya. Seyogianya kita di dalam kelas wajib memiliki ini keyakinan kelas. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena ternyata keyakinan kelas ini yang menjadi target perilakunya anak-anak kita. Ketika kita tidak memiliki keyakinan, apa yang mau ditaati anak-anak kita di dalam kelas. Nah, pada saat kita mempraktekkan ini restitusinya, kita mengacu pada keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas apa yang dia langgar dan bagaimana cara memperbaikinya. Jadi setelah ini ada nanti tindak lanjutnya tentang keyakinan kelas yang akan kita bahas bersama-sama. Pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan memakai helm saat berkendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan cuci tangan pada saat pandemi? Nah, dengan adanya keyakinan kelas ini memberikan kesadaran pada anak-anak kita melalui proses restitusi, tidak hanya menjadi aturan tetapi dijalankan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Iya. Apa perbedaannya peraturan kelas, aturan dengan keyakinan? Ada yang bisa dijawab? Ada yang bisa jawab? Apa bedanya? Kalau peraturan kelas itu bisa dilanggar, tetapi kalau keyakinan kelas itu artinya hal yang tidak dilanggar. Kenapa? Karena sudah tertanam dalam diri. Yes, oke. Bagus sekali untuk jawaban dari Ibu Haryana. Ada lagi yang bisa menambahkan? Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Ya, sampai Pak Mutar. Kalau peraturan ada hukuman nanti. Iya. Kalau keyakinan Iya. muncul tidak ada hukuman di sana, cuma Iya. dia lebih kepada keyakinan kesepakatan bersama. Iya. Oke. Super sekali jawaban dari Pak Mutar. Jadi bagus sekali pertanyaan dari Ibu Dewi, apa perbedaan aturan dengan keyakinan? Tapi aturan itu berlaku untuk semua orang, tapi keyakinan berlaku di kelas kita masing-masing. Keyakinan kelas. Kemudian aturan, kalau aturan yang membuat adalah pembuat aturan, keyakinan adalah kita membuatnya bersama-sama. Itu keyakinan kelas. Kemudian aturan ada sanksi atau hukuman. Keyakinan kelas ada konsekuensinya. Ya. Jadi itu bedanya keyakinan kelas dengan aturan. Ya. Next. Oke.
bagaimana nantinya kita membuat keyakinan di dalam kelas kita masing-masing. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan, maksudnya lebih jelas. Lebih jelas. Contoh, bagaimana keyakinan kelas kita kalau kita mau membuat menjadikan anak-anak kita membuang sampah pada tempatnya. Supaya lebih abstrak, bagaimana model kalimatnya? Nah, kan biasanya kalau kita membuat peraturan, jangan membuang sampah sembarangan, deh. Iya, tapi kalau keyakinan kelas, buanglah sampah pada tempatnya. Lebih abstrak, mudah dipahami. Yang kedua, sedikit saja agar mudah diingat. Jangan terlalu berpanjang lebar. Sedikit. Kemudian berupa pernyataan universal. Artinya semua anak benar bisa melaksanakannya. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Nah, contohnya tadi, jangan buang sampah sembarangan. Apakah itu sudah positif? Positif. Kalau positifnya apa tadi? Nah, itu kalimat positifnya. Kemudian kalau anak kita keluar bajunya, padahal sudah ada keyakinan kelas, bagaimana kalimat positifnya? Apa? Iya. Berpakaian rapi. Sudah positif? Oke. Semua warga kelas dilibatkan dalam membuatnya. Jadi libatkan semua anak-anak kita, karena ketika anak terlibat, maka mereka dengan senang hati melakukannya karena mereka yang membuatnya. Oke, next. Ya, ini contoh keyakinan kelas yang bisa menjadi referensi bagi kita semua untuk membuatnya di kelas kita masing-masing. Ya, bisa mungkin dibacakan nomor 1, Ibu Jumiati? Contoh keyakinan kelas: 1. Hormat semua orang. 2. Jujur dan bertanggung jawab. 3. Kerjasama dan kolaborasi. 4. Berusaha yang terbaik. 5. Berani mengungkapkan pendapat. 6. Tepat waktu dan disiplin. 7. Peduli dan empati. Iya, itu adalah contoh-contohnya. Jadi kalau kita membuat keyakinan keras nanti, 1 abstrak jelas, yang kedua singkat dan kalimatnya positif. Iya, karena ini yang akan menjadi pedoman kita dalam merestitusi anak-anak kita yang mengalami masalah. Next. Ya, ini adalah segitiga restitusi yang sudah kita praktekkan tadi. Jadi yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika ada anak kita yang melempar bola kena jendela dan pecah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, stabilkan identitasnya. Nah, berbuat salah itu wajar, dan teman-temannya juga pernah melakukannya. Kenapa? Supaya anak tidak takut, berani mengakui perbuatannya. Yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Kalau kamu melakukan seperti itu, bagaimana untuk memperbaikinya? Apa yang harus kita lakukan? Berikutnya, menanyakan keyakinan. Apakah kamu yakin bisa melakukan itu atas apa yang sudah dilakukan tadi? Jadi itu ada 3 institusi, nanti kita praktekkan bersama-sama nanti untuk pertemuan berikutnya yang segitiga restitusi. Kenapa kita lakukan proses segitiga restitusi? Menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dengan adanya restitusi ini, anak-anak akan memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karena sudah tadi diyakinkan pada dirinya bahwa dia bisa merubah apa yang telah dilakukannya. Next.
Ya, Bu. Ya, demikianlah presentase diseminasi budaya positif yang kita lakukan pada kesempatan hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu terkait materi yang telah disampaikan tadi. Berapa kali balasannya? Ya. Berapa kali lagi? Untuk lanjutan berikutnya terkait ini contoh penerapan segitiga restitusi yang akan kita praktekkan langsung tentang untuk validasi tindakan yang salah. Ada tidak lanjut berikutnya. Ya, masih ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke. Jadi demikianlah pertemuan yang kita lakukan hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Jika ada baiknya, alhamdulillah, karena sebenarnya yang baik itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kurangnya, itu datangnya dari diri saya pribadi. Saya ini dengan ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada kita semua yang sudah menghadiri kegiatan ini. Syukran jazakallahu khairan untuk kita semuanya. Demikianlah video aksi nyata dari saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.